rekam layar. Nah, ini ada video di YouTube, ada lengkap video di YouTube. Apa namanya? Anima itu loh. Kan gue mau udah ngerekam layar belum? Mana? Bicara tentang apa? Mau ngebahas apaan? Lu biasanya banyak ngomong gak? Gua mah diem orangnya. Kurang jauh HP-nya. Nah, introvert mah kayak gimana sih introvert? Introvert mah kayak begitu ya, introvert mah. Jangan nggak percaya sama introvert. Introvert mah pintar nyimpen apa? Nyimpen rasa kecewanya. Itu intinya. Nih. Jadi masih berdebat tentang buatannya musrik sama yang gak musrik. Dengerin nih, auzubillahi minasyaitonirrajim. Yang ngasih kekuatan atau ngasih karomah kepada ustadz, kepada ulama, kepada kiai, itu siapa? Siapa yang ngasih kekuatan? Setan, iblis. Setan sama iblis mah kagak bisa, coy. Yang ngasih kekuatan siapa? Bokap sama nyokap saya. Catat. Di situ itu ada bukti dari kebesaran bokap sama nyokap saya kepada siapa? Kepada orang-orang yang ngejaga agama, ngejaga negara dengan benar, itu dikasih karomah. Kecuali menyembah batu, menyembah selain Allah, baru dosa. Maksudnya dalam perbuatan yang musyrik. Jadi kayak jimat-jimat itu kayak gimana hukumnya? Kayak jimat begini. Kayak jimat-jimat kayak gini nih. Ini gimana hukumnya Ustadz? Ini Ustadz, gue mau dikasih sama cang gue loh. Dikasih sama cang gue mah gue tau kesambet. Gimana dikasih
pernah gitu mencang lu? Pernah? Kenapa hitamnya bangsa Indonesia itu nggak musyrik, nggak dosa? Karena bukti dari bokap sama nyokap saya. Ini itu bukti dari yang gaib. Bagaimana menandakan yang gaib itu ada kalau nggak dikasih bukti? Gimana buktinya? Lu dari mana coy? Jalan-jalan dong ke Serang Banten. Apaan lu Serang Banten? Jimat coy. Yang ngajakin Nabi Muhammad. Yang bener lu bisa ketemu Nabi Muhammad lu. Yang diceritain di dalam Al-Quran. Iya bener. Hebat banget lu tong. Sono-sono lu. Gue pengen ke situ aja mah. Itu makanya sekarang abis jarah-jarah ketemu sama yang di sono sama temen-temennya, apaan nih orang bawa apaan, lu mah kagak tahu. Coba nih kalau lu ketemu sama yang gaib ini asli apa kagak, lagi rekam layar tapi malah bener apa kagak yang ngajaitnya Nabi Muhammad. Ditanya no sama yang gaibnya no. Sekarang itu bukti dari yang gaib begitu nyata, gak usah takut-takut. Itu intinya. Kecuali nggak datang bukti yang nyata, baru takut. Agama mah bisa dipikirin sambil ngopi. Kenapa di dalam rukun iman ya kepada hari kiamat? Hari kiamat cuma dipercayain doang. Agama mah bisa dipikirin coy, agama mah enggak sembarangan. Itu intinya. Gue mah penyakit lu nangis lu. Biar apa? Biar gak kesambet. Buat oleh-oleh juga. Gue mah hidup cuma sekali ketemu Nabi Muhammad lu. Rasanya kayak begitu. Makanya agama mah bisa dipikirin, nggak sembarangan, kecuali nggak ngebawa bukti yang nyata, baru takut. Kelakuan, gue mah benci sama orang gara-gara kelakuan. Itu intinya. Mau debat mana? Agama lu apaan? Yang musyrik itu apa namanya? Menyembah selain Allah, kecuali lu nyembah ini nih, lu nyembah ini, lu sembah sama lu nih, baru musyrik. Karena menyembah ke selain Allah. Itu intinya. Hampir sama kayak berziarah ke makam. Orang yang berziarah ke makam itu kayak gimana? Orang yang berziarah ke makam itu dianjurin. Kenapa? Karena di makam itu ada bukti dari bokap sama nyokap gua. Ngasih bukti di makam orang-orang yang sering, pokoknya orang-orang yang ngejaga agama, ngejaga negara, atau di makam-makam buyut-buyut itu ada malaikat yang ditugasin untuk menjaga makam buyut-buyut seperti pohon atau lain sebagainya. Itu kecuali menyembah makam. Dari mana, Mbak? Menyembah ke selain Allah baru musyrik, baru dosa. Karena tertulisin di dalam Al-Quran, kitabnya umat Islam apaan? Al-Quran, ya udah berpegangnya ke Al-Quran aja. Kalau berziarah ke makam itu artinya ngapain Ustaz? Kalau berziarah ke makam itu artinya minta didoain. Minta didoain sama siapa? Sama malaikat-malaikat Allah. Makanya tuh dalam agama Islam berdoa kepada Nabi dapat pahala, berdoa kepada malaikat dapat pahala. Yang gak diperbolehin menyembah Nabi, menyembah malaikat.
malaikat, dapat dosa karena menyembah ke selain Allah. Makanya itu tadi udah berpegangnya ke Al-Quran aja, itu intinya. Lu pergi haji dapat apa? Dapat apa? Nggak tahu, jalan-jalan aja. Orang pergi haji mau nyari ilmu, coy, ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Itu intinya. Bergerak langsung, pakai helikopter, pakai drone, gak usah nunggu-nunggu, gak usah drama-drama. Lu mah gak mungkin bohong. Gue itu udah yang paling tinggi, udah gak ada lagi. Hanya berpegangnya ke Al-Quran aja. Udah pernah, coy, udah pernah, malah itu malah banyak. Mau nanya apa lagi? Gue mah gak mungkin bohong. Berpegangnya ke Al-Quran. Tuhan itu hanya satu, namanya Allah. Udah itu berpegangnya ke situ aja. Semua kitab itu nunggu Al-Quran. Mau nanya apa lagi? Jangan nanya lagi, nanti sambung lagi. Habis nanya. Jadi intinya gue mah kadang-kadang lucu gimana. Jadi intinya kayak gimana? Intinya tuh di sekitar gue itu banyak pelaku indoktrinisasi. Orang yang ngebunuh orang yang gak bersalah itu masuk neraka jahanam. Jadi itu kayak gimana hukumnya? Gue gak tahu kehidupan orang, urusannya apa nama gue. Lu mau jadi jagoan sama gue? Ngomong kalau pengen jadi jagoan, lo konsepnya mah yang namanya rasa takut mah semua punya rasa takut, coy. Konsepnya mah lebih ke kalau nggak mau dihukum jangan ngelakuin kejahatan. Lebih kemana namanya, gue paling gak seneng deh gue diancam-ancam. Kenapa? Karena gue merasa gue gak pernah ngelakuin kejahatan. Itu intinya. Makanya panasnya matahari itu kalian gak takut pengen di manusia ini kayak gimana. Kalau gak ada orang kelakuannya pada kayak binatang, kagak ada kata ampun sama sekali. Kejahatan indoktrinisasi itu menyadap telekomunikasi, ngerubah pesan, ngerubah suara, bikin orang ngebenci agama, ngebenci negara, ngebenci satu sama lainnya. Pengen dimanusiain kagak bisa lah, coy. Nih gue kasih tahu sama lu nih, dengerin nih. Bangsa Indonesia itu berdasarkan ketuhanan. Hukuman ketuhanan itu ada yang dijahit mulutnya hidup-hidup, ada yang dicongkel matanya hidup-hidup, ada yang pakai obeng yang gua jengkal dari kuping kiri ke kuping kanan hidup-hidup ada. Itu landasan bangsa Indonesia atau dasar negara bangsa Indonesia, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau nggak mau dihukum jangan ngelakuin kejahatan. Makanya sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab? Karena tercipta rasa takut tadi. Lu mau dijahit mulutnya hidup-hidup,
mau dicongkel matanya hidup-hidup, mau pakai obeng yang 2 jengkal dari kuping kiri kuping kanan hidup-hidup. Kalau nggak mau dihukum jangan ngelakuin kejahatan, itu intinya. Cuma gini-gini ngomongnya sama Al-Quran, udah gua jelasin, semua kejahatan itu faktor dari kelalaian. Karena pendidikan belum merata, makanya udah fokusnya bawain duit, pakai helikopter, pakai drone, gak usah minta pendapat dari yang lainnya. Gue itu raja tunggal, anak kandungnya Bapak Raja Neptunus sama Ibu Ratu Pantai Selatan, anak kandung satu-satunya. Jadi gak usah drama-drama, gua lewat aja, orang kagak sujud ditembak mati. Di dunia lu berdebat, udah meninggal, kemana yang berdebatnya? Itu intinya. Makanan gua aja masih diracunin lu, tidur gua aja masih dimainin hitam. Makanya Al-Quran itu lagi menulis cerita baru, kaum yang pura-pura bego akhirnya bego beneran. Konsepnya mah kelakuan, cuman kalau gue jelasin ini di zaman yang gak kekurangan apapun. Jangan males-males, udah bergerak langsung bawain duit, gak usah nunggu-nunggu. Apaan sih ngomong apaan, gue berpegang ke Al-Quran, udah gitu aja. Karena ini gue jelasin sama gue nih ya, bangsa Indonesia itu kerajaan bukan kepresidenan. Rajanya siapa? Rajanya gua. Sistem kerajaannya itu paling tertutup di seluruh dunia, berbeda sama sistem kerajaan yang ada di luar negeri. Sistem kerajaannya itu ketika presiden sama wakil presiden enggak benar, itu langsung diambil alih sama rajanya. Lu mau nyampe mati juga kagak bakalan gue lepasin sama gua. Jadi intinya kayak gimana intinya? Tadi kan udah gue jelasin, bangsa Indonesia itu kerajaan. Rajanya siapa? Rajanya gua. Rajanya bangsa Indonesia itu raja yang punya semesta, anak kandungnya Tuhan yang nyiptain langit bumi sama semua isinya. Semuanya itu punya bangsa Indonesia. Jadi intinya kayak gimana? Makanya nggak bakalan hancur-hancur. Kalau rajanya nggak benar diambil alih sama Al-Quran. Gitu-gitu aja. Makanya konsepnya mah lebih ke ini, dipelajarin tompel. Makanya itu tadi. Konsepnya mah lebih ke, gua nggak tahu kehidupan orang lain kayak gimana. Terus apalagi itu namanya kelakuan, cuman nggak ada cuman-cumannya. Kalau nggak mau dihukum jangan ngelakuin kejahatan, karena kalau dijelasin kagak bisa. Tapi bisa diingetin, panasnya matahari dipikirin, panasnya matahari. Kenapa nih bokap nyokap gua berani naruh gua sendirian di bumi? Gue itu sendirian di bumi, ditaruh sama bokap nyokap gua. Mau tahu? Nih gue jawab sama gua nih. Karena napas yang lu hirup punya siapa? Lu diajarin agama nggak? Punya Tuhan. Tuhan pengen napas lu. Mau ngomong apa lu? Itu intinya.
Katanya nggak ada yang berani ngunjak songong-songong, nggak ada yang berani. Ketuhanan ya kelakuan lah coy. Makanya itu tadi, jangan sosok pinter. Konsepnya mah gua nggak tahu kehidupan orang lain kayak gimana, cuman kelakuan, cuman konsepnya gara-gara nggak mau ngebawain duit, gua biasanya mah di situ doang. Gua dijelasin anak kandungnya yang gaib. Ini intinya kayak gimana intinya? Agama itu dipelajarin bukan diajarin. Bokap nyokap gua di Cibudus Elor. Cuman kalau kata simba gua itu mah adek lu, Bung. Adek gua. Taunya cuma untung sama rugi doang, jangan dengerin yang ono. Itu intinya. Karena udah pernah dicoba. Di dalam agama itu nggak boleh ngaku-ngaku Tuhan, ngaku-ngaku Nabi aja nggak boleh. Apalagi ngaku-ngaku Tuhan. Itu intinya. Jadi lu mau ngomong apa lagi? Makanya itu tadi, kelakuan, tetap kelakuan sama apa yang namanya, lebih ke pendidikan lah coy. Pendidikan, perjanjian tertulis. Cuman yang jahat-jahatnya tetap dihukum. Enak aja lu, makanan gua diracuni, tidur gua dimainin lu hitam, semuanya dipertanggungjawabin. Kalau nggak mau dihukum jangan ngelakuin kejahatan. Untungnya apaan? Makanya kalau gua ngeracunin gua. Yang dibunuh mah yang jahat-jahat baru dibunuh. Praktek lapangannya dilihat. Nih gue jelasin sama gue nih. Yang nyiptain iblis sama setan, orang tua kandung gua, iblis sama setan itu diciptain. Berbeda sama manusia. Kalau emang lu pengikut iblis, pengikut setan, iblis yang mana? Setan yang mana? Tempat iblis, tempat setan di neraka jahanam, bukan di bumi. Lu iblis, lu setan, pergi dari bumi sana, tinggal di neraka jahanam di matahari. Makanya fokus belajar bahasa Indonesia sama bahasa Jawa. Nanti ngajinya cuma pakai bahasa Jawa. Ya bahasanya bahasa Indonesia, bahasa internasionalnya. Nurut aja. Karena tau sendiri kalau malaikat kayak gimana, kalau turun tangan gak pilih-pilih coy. Itu di Cina dari dulu disuruh bangun rumah adat Jawa. Hanya dibilang Ratu Pantai Selatan atau Raja Tunggal dari Selatan. Ya emangnya kalian pikir kalian selama ini berdrama-drama gak dipertanggungjawabin? Al-Quran langsung yang bertanggungjawabin. Dan itu dipertanggungjawabin.
jawabin. Yang mau mana nasinya yang mana aja orangnya. Ya intinya mah segala sesuatu itu dipertanggung jawabin. Kalian masih ngelakuin kejahatan, nggak ada kata ampun sama sekali. Terus apa lagi itu namanya ya, di Serang Banten ini kalau dari sudut pandang gua cuma dipoles-poles sedikit doang. Karakter khasnya orang yang paham agama itu ngalahan, harus ada yang mulainya. Udah lalu yang ngikut aja lah. Nah kemarin disuruh mulai kagak mau mulai. Itu intinya. Terus apalagi tuh namanya ya, orang yang paham agama itu punya batasan kehidupan. Sejahat-jahatnya orang yang paham agama itu bisa dipikirin kejahatannya. Beda sama orang yang gak paham agama. Nanti nggak, cuma beberapa orang doang. Mau dibunuh di tempat silahkan, mau dibunuh di jalan silahkan. Karena disuruh kantor polisi nggak mau ke kantor polisi. Situ intinya dicatat. Coba lu kalau dari kemarin televisi di samping rumah gua, depan rumah gua, udah selesai semuanya. Gak harus marah-marah, gak harus ini, gak harus itu. Lu juga salah, harusnya inisiatif, pakai helikopter, pakai drone, pelakuan. Semuanya itu dipertanggungjawabin. Panasnya matahari aja dipikirin, panasnya matahari. Neraka jahanam itu beneran apa bohongan? Panasnya matahari lu pikirin. Neraka jahanam yang beneran lah, kagak bohongan. Televisi dunia ikut ngerapet, jangan diem-diem aja. Dan minta pertanggung jawaban masuk neraka jahanam. Tadi udah gue jelasin. Lu iblis, lu setan, tempat iblis, tempat setan di neraka jahanam, bukan di bumi. Lu pengikut iblis, pengikut setan, apa namanya, Tuhan lu udah di neraka jahanam, bukan di bumi. Soalnya ke neraka jahanam ikut sama Tuhan lu. Jadi intinya kayak gimana intinya, orang bego ngomong nih, orang bego, lu iblis apa setan? Ini nyangkut lama kurungan neraka jahanam, tempat iblis, tempat setan di matahari, bukan di bumi. Kalau nggak mau dimasukin ke neraka jahanam, kelakuannya dijaga. Hanya itu bisa dipikirin, dibilangin yang mana nasinya. Kalau bokap nyokap gua mah di sana, cuman bokap nyokap gua masih ngejaga jarak. Ya masih banyak yang ngancam. Berpikirnya mah, konsepnya mah dari kemarin gue menderita itu dipertanggungjawabin. Konsepnya mah sebenarnya mah kalau pada nurut-nurut mah nggak ada korban. Cuman kalian yang nurut ya mempertanggungjawabin lah coy perbuatannya. Hanya itu tadi, kalau nggak mau dihukum jangan melakukan kejahatan.
Nah, cuma berpikirnya mah logika juga bisa dipakai. Enggak gimana logikanya? Ya tetap ada pasukannya yang ngejaganya. Bilangin sama sinyal, masih manusia selalu sendiri lah. Mau siapa aja itu sama aja, makanya agama itu dipelajarin bukan diajarin. Semua itu sama di mata Allah, yang ngebedain itu kelakuan. Mau kelakuannya bagus juga sama juga, kalau nggak ada jabatannya sama juga. Nah, ngejar pendidikan, perjanjian tertulis. Hanya yang susah pintar mah sebab-sebab aja. Gue tinggal di Serang, Banten, Kampung Ciwedus Kidul, Kecamatan Kasemen, Kelurahan Mesir Priai, Kota Serang, Banten, Provinsi Banten. Rumah yang depan material, yang ada terasnya. Nanya Bapak Kimin aja, Bapak Kimin, Bawi, nanya ngomong. Ini juga tahu dirasukin, tahu acting, makanya jaga jarak aja. Kenapa di dalam rukun iman hari kiamat cuma dipercayain? Ya itu intinya. Disambung lagi. Semuanya. Bagus bawain duit. Nunggu pusing rapot. Cuma komunikasinya sama Al-Quran. Bokap-nyokap gua cuma ngurus gua sendirian. Yang di sana banyak yang ngiritin, banyak yang itulah intinya. Kelakuan, karena simbol-simbolnya ngasih tau semuanya, gue nggak tahu kehidupan orang lain kayak gimana. Berpikirnya sama logika tadi, orang ngelakuin kejahatan karena nggak berpendidikan. Kalau berpendidikan lebih jamin nggak bakal ngelakuin kejahatan. Ngelakuin kejahatan itu intinya. Cuman konsepnya mah selama ini gue menderita itu ada pertanggungjawabannya, jangan dibilang gak ada pertanggungjawabannya. Ya fokusnya ke kejahatan indoktrinisasi internasional lah, fokusnya ke situ. Di semua kota, di semua negara itu ada komplotannya, jaringannya. Panasnya matahari aja dipikirin, kecuali nggak ngelakuin kejahatan dihukum baru dosa, karena mereka itu bermain santet, bermain dengan suasana hati dan lain sebagainya, itu dipertanggungjawabin. Ya intinya panasnya matahari itu kalian nggak takut, mau dimanusiainya kayak gimana, itu intinya.
Kalau dijelasin mah coy, bagusnya mah apa namanya, kan banyak yang pansos tuh, banyak yang pansos kan, banyak yang pansos. Terus bagusnya kayak gimana? Bagusnya perjanjian tertulis, pansus lagi dar, pansus lagi dar gitu. Bagusnya kayak gitu, gak usah terlalu, maksudnya konsepnya kan kadang-kadang gini, orang kalau diculik mah coy itu udah kejahatan ngomong kayak gitu kan, lu nggak tahu yang mana yang baik yang mana yang jahat gitu kan. Perjanjian tertulis udah gitu aja lah, karena ya namanya berapa namanya tuh berapa namanya berteman, ya berteman dengan masyarakat. Nanti sambung lagi tapi semuanya kan tanggal berapa nih, tanggal 16 April tahun 2026. Memorinya aja masih banyak bisa penuh kayak begitu.